yang kita sudah pelajari selama ini, di mana dibilang bahwa kita hidup dekat dengan kita memiliki 6 alam samsara, di mana kita nggak akan mungkin keluar dari alam samsara ini tanpa kita menghapus loba, dosa, dan moha. Ini adalah 6 alam samsara ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada alam samsara yang tadi kita lihat adalah di neraka, di bawah sini yang neraka. Nah, kemudian di atasnya ada di sini yang warna putih, ini adalah setan kelaparan. Nah, kemudian di sini yang ada air, itu adalah alam hewan. Di atas sedikit, yang ini adalah alam asura. Dan kemudian di alam asura ini ada satu pohon Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat pohon ini yang Bante kursor. Nah, pohon ini di alam akarnya ada di alam asura ya. Tetapi buahnya jatuh di alam dewa. Nah, makanya itulah alam asura sama alam dewa suka berantem ya. Dan berikutnya adalah alam manusia, alam kita. Nah, semua alam ini kita lihat di bawah tengah sini adalah kenapa sampai mereka lahirnya beda-beda. Karena ada yang putih, ada 3 ini ya, 3 hewan ya. Ini bukan samseng ya Bapak Ibu ya. Hewan babi yang melambangkan moha, ayam, loba, dan ular adalah dosa. Dan dari 3 alam ini Bapak Ibu, 3 loba, dosa, moha membentuk warna putih, ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Ya, ini kursor yang hitam, ini kursor yang putih. Yang putih akan membawa mereka ke alam atas atau alam surga dan alam manusia. Tetapi kalau orang yang suka berbuat jahat akan masuk ke dalam 4 alam yang tadi. Nah, oleh karena itulah ini alam samsara. Selanjutnya di alam samsara yang kita akan bahas pada hari ini adalah alam neraka ya. Jadi alam neraka yang kita akan bahas pada hari ini. Neraka ada neraka panas dan neraka dingin ya. Jadi ada alam neraka panas atau yang dingin. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau yang mana dulu? Yang panas dulu apa yang dingin dulu? Ya, sama-sama pokoknya menyiksa dah. Ya, baik yang panas maupun yang dingin sama-sama menyiksa ya. Jadi ciri-ciri makhluk di alam neraka. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum mereka meninggal ya, sebelum mereka meninggal, mereka akan merasakan sensasi kedinginan ya. Dan ketika dia rasa dingin, Bapak Ibu akan merasakan apa? Ingin merasakan apa? Ketika Bapak Ibu kedinginan, Bapak Ibu akan mencari kehangatan. Dan disitulah mulai, karena Anda yang cari panas, maka datanglah panas beneran ya. Setelah hidup kembali, setelah meninggal, mereka akan lahir di alam ini. Tetapi Bapak Ibu sayang sekali, timbul kekecewaan. Kenapa saya terlahir di alam ini ya. Jadi timbul kekecewaan, ya kenapa saya lahir di tempat ini ya kan, sama ya. Ketika kita biasanya sudah punya masalah, sudah punya problem, baru kecewa. Tetapi kecewanya terlambat ya, sudah lahir di situ baru kecewa. Bante kasih contoh, ketika kita ada masalah di sekolah misalnya, sudah ujian, sudah nilainya keluar, hasilnya jelek, baru kecewa. Ya, kalau tahu begitu saya belajar. Ya sama, jadi kecewa itu selalu datangnya belakangan ya. Jadi sama dengan makhluk-makhluk yang lahir di neraka, mereka juga kecewa mendapati badan dia begitu jelek ya kan. Dan dia lahir di alam ini, dia begitu menderita. Ya, jadi dari batin mereka sudah menderita di situ ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah api. Di alam neraka 7 kali lebih panas. Jadi berdasarkan cerita daripada yang Arya Monggalana ya, bukan dari cerita Bante. Bante belum pernah pergi. Mungkin pernah pergi tapi lupa ya. Tetapi cerita dari yang mulia Bante Monggalana bilang ya, ketika dia mengunjungi ibunya di alam neraka, Bante Monggalana iseng ya, dia bawa satu kayak kerikil ya, satu kerikil kayak kelereng gitu, dia bawa ke alam manusia. Seketika di alam manusia
satu desa itu berasa panas ya, seperti ada kayak musim kemarau begitu. Nah, jadi itu dibilang bahwa api di alam neraka 7 kali lebih panas daripada di alam kita ya. Dan kemudian Bapak Ibu, badan dari makhluk neraka itu besarnya seperti gunung ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ya kan, Bante kan nggak jamin Anda bisa masuk surga atau neraka. Tetapi ancang-ancangnya kalau kita masuk neraka, badan kita akan sebede gunung. Kulit dari makhluk neraka halus seperti bayi yang berumur di bawah 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa rasain tuh gimana ya kalau kita punya anak bayi kemudian kena api. Aduh ya, pasti menderita sekali ya, menderita sekali. Nah Bapak Ibu, neraka ini digambarkan di mana ya? Jadi neraka ini, kalau Bapak Ibu pernah baca mengenai Majjhima Nikaya 130, di situ dibilang bahwa mengenai utusan surgawi ya, di mana di dalam Majjhima Nikaya Bante ada ambil ringkasan bahwa neraka itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada neraka besar atau neraka maha niraya, di situ neraka yang panas, neraka dingin. Terus ada neraka tetangga ya, atau bilang neraka perbatasan. Sama ada juga neraka sementara ya. Jadi kalau kita bilang neraka itu ada 4, yang besar, yang panas, yang dingin, neraka tetangga atau perbatasan ya, sama neraka sementara. Majjhima Nikaya 130, Buddha bilang kepada kita bahwa di Sawati, waktu Buddha mengajarkan Dhamma tentang ini, dibilang bahwa dia mengetahui kenapa ada orang yang miskin, kenapa ada orang yang kaya, kenapa ada orang yang hidupnya cantik, ada juga yang jelek, ya kan? Kenapa ada orang hidupnya bahagia, kenapa ada orang yang hidupnya tidak bahagia? Buddha tahu. Karena kenapa? Karena kita sendiri ya. Kita berbuat jahat atau berbuat baik atas kemauan kita sendiri. Jadi oleh karena itulah baik buruk, bahagia maupun tidak bahagia semua dari diri kita sendiri, karena kita sendiri yang melakukan ini semua ya. Neraka sementara ya. Jadi Bante masuk ke neraka sementara dulu Bapak Ibu. Ini adalah neraka percobaan ya. Di sini dikatakan mereka menyiksa ya dengan 5 tusukan tangan, kaki, perut ya. Para penjaga neraka ini menggantung kaki di atas dan kemudian kepala di bawah ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kepala kita di bawah, kaki kita digantung di atas begini ya. Kemudian di neraka sementara ini nggak panas, tetapi cuma disiksa ya. Kemudian tubuh kita dikulitin ya, tubuh kita dikulitin. Para penjaga juga kemudian menyuruh Bapak Ibu untuk memanjat ya, memanjat gundukan gunung api yang panas. Ya mungkin apa ya, mungkin kalau sekarang ada gunung meletus, Anda disuruh, ayo naik ke sana. Sudah naik turun lagi. Nah kurang lebih begitu. Kemudian ada juga para penjaga menggantungkan ya kan, dengan kaki di atas, kepala di bawah, kemudian mencelupkan ke dalam panci logam panas ya. Di dalam ada pusaran, kadang ke atas, kadang ke bawah air. Setelah mengalami semua penderitaan ini, baru dah dilempar ke neraka besar ya. Neraka besar itu terdiri daripada 8 tingkatan. 8 tingkatan. 8 tingkatan adalah yang pertama, yang paling tidak panas, neraka Sanjiwa. Berikutnya agak serem, neraka Kalasuta, neraka Sanggata, neraka Dumaraura, neraka Jalaraura, Tapana, Patapana, dan Awici. Ya, neraka Sanjiwa posisinya di mana? Kurang lebih 32.000
yojana, di dalam atau di bawah singgasana Wajrasana. Ya, berarti Wajrasana ini ada di Bodh Gaya India, kurang lebih kedalamannya 32.000 ya. 32.000 ke dalam. Dan untuk Anda lahir ke neraka Sanjiwa ini sangat-sangat gampang. Ini sangat-sangat gampang. Tiketnya gampang. Ketika Bapak Ibu yang ingin lahir ke sini cukup punya satu, yaitu punya apa? Punya kebencian. Para makhluk yang lahir di Sanjiwa, mereka telanjang bulat, ya kan? Dan tanah di sini lebih panas, ya kan? Lebih panas daripada penggorengan yang menyala. Jadi dikatakan mungkin lebih dari 1000 derajat Celcius. Makhluk yang lahir di sini bagaikan salju, ya kan? Setelah mereka lahir di neraka, karena dasarnya punya kebencian, maka mereka yang lahir di sini melihat satu sama lainnya yang datang, kemudian mereka akan saling membunuh. Setelah Anda sekarat, ya, kemudian ada alam bahagia muncul. Ya, alam bahagia muncul bagaimana, Bante? Angin sepoi-sepoi datang di alam neraka yang begitu panas. Kemudian ada kata Sanjiwa, atau artinya apa? Revive, bangun ulang. Ya, jadi begitu Anda sekarat kena batu yang panas atau pukulan yang panas, Anda pingsan. Dan ada kata Sanjiwa, revive, lahir lagi, lempar-lemparan lagi, mati lagi, Sanjiwa lagi, lahir, dan seterusnya. Sampai kapan? Kalau nggak salah sampai berapa miliar tahun ya. Nah, berikutnya adalah alam neraka yang kedua. Alam neraka yang kedua disebutkan Kala Sutra atau neraka garis hitam. Disebabkan oleh yang suka menyiksa makhluk lain. Menyiksa makhluk lain menyebabkan Anda lahir di alam Kala Sutra. Ketika makhluk-makhluk lahir di alam Kala Sutra, Bante kasih contoh ya. Misalnya ini badan kita, Bapak Ibu lihat ini badan kita. Kemudian di sini sudah digaris. Misalnya ini badan kita ya. Kemudian sudah digaris pakai benang yang terbuat dari kawat baja yang warna merah yang berpijar ya. Jadi benang itu begitu ditarik langsung membuat kulit kita langsung warna hitam karena panas kan. Langsung ketarik, langsung ke tanda gitu di badan kita. Nah, setelah ketanda di badan kita, kemudian pisau-pisau yang ada di neraka langsung memotong sesuai dengan garis itu dan persisi ya. Jadi kalau Anda bilang apa, kalau sekarang ada yang bagian laser sama persisi ya, langsung begitu dikena kita dihitamin di sini, begitu dipotong di sini persisi, nggak ada 1 senti pun yang selamat ya. Jadi itu di alam Kala Sutra. Nah, ini ada beberapa penjelasannya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau karmanya ringan, nah ini dipotong pakai gergaji doang. Tetapi kalau karmanya berat, dipotong pakai kapak ya. Kalau karmanya ringan cuma pakai gergaji. Tapi kalau karmanya berat dibelah pakai kapak ya. Mau pilih yang mana? Yang kedua, umur di neraka Sanjiwa sekitar 12,960 miliar tahun atau sekitar 12 triliun. Dengan hitungan bagaimana? 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari di alam Tawatimsa. 100 tahun di alam Tawatimsa sama dengan 1 hari di alam Kala Sutra. Jadi usia di alam Kala Sutra minimal 1000 tahun. Ya, jadi sekitar 12 triliun tahun. Ya, Anda bayangkan Bapak Ibu ya, 100 tahun kita tinggal di alam surga
tawa timsah baru 1 hari di alam neraka. Ya, nggak susah bagaimana itu Bapak Ibu ya. Kita kumpulkan kebajikan kita ke alam surga, begitu habis turun ke alam yang begitu tidak enak ya. Nah, keadaan di situ adalah memiliki penjaga berkepala sapi sama kepala babi. Terus kita dibaringkan di ranjang besi yang membara. Mereka kemudian membuat garis dengan kawat besi membara, dibagi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Bagian tubuh yang dipotong dan dikapak akan sesuai dengan garis. Selama dipotong tidak mati ya, tetapi setelah terpotong-potong mati, kemudian nyambung lagi. Oke. Jadi pas kita dipotong masih di sini misalnya kan, kalau kita pakai pisau, potongnya masih di tengah-tengah nih, belum mati ya, tetapi kalau sudah tembus sampai di belakang mati. Begitu mati, angin sepoi-sepoi datang, sanjiwa, revive, punya kesaktian ya Bapak Ibu ya, sudah kepotong berapa banyak pun punya kesaktian, langsung nyambung kembali, dan begitu buka mata sudah tidur di tempat yang panas tadi, sudah digaris-garis lagi, kemudian kepotong lagi, selesai kepotong punya kesaktian, kumpul lagi, dan begitu seterusnya di alam kala sutra. Alam berikutnya adalah neraka sanggata ya. Neraka sanggata atau dibilang neraka himpitan, disebabkan oleh yang suka membunuh. Ya. Kalau neraka yang tadi hanya menyiksa. Ya, siapa yang suka nyiksa, neraka yang tadi. Kalau neraka yang ini yang suka membunuh. Keadaannya bagaimana di sana, Bante? Keadaannya adalah makhluk-makhluk yang lahir di situ akan lahir di satu lembah yang begitu panas dan besar, ya. Kemudian di lembah ini ada gunung besar yang seperti kepala domba yang akan bertabrakan. Setiap makhluk yang terhimpit akan remuk di tengah-tengah tabrakan ini. Dengan usia di sini sekitar 103 triliun tahun ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, misalnya ini kita lagi mau lewat, kemudian ada 2 gunung besar yang akan menghimpit ya. Kita ada di tengah-tengah itu ya. Kalau nggak jadi perkedel, jadinya otak-otak ya. Yang keempat adalah neraka jeritan atau neraka rawa ya. Sekarang siapa yang akan lahir di alam-alam ini? Mereka-mereka yang suka melanggar sila kelima ya. Narkotics, alkohol, wine, sila kelima yang menyebabkan Anda mabok cinta, mabok main game, mabok Instagram, mabok drama Korea, ya, yang menyebabkan Anda mabok, pokoknya itu lahir di alam kesini, ya. Mungkin juga mabok shopping, ya. Nah, jadi alam rawa-rawa, neraka jeritan, ya. Mereka yang lahir di sini sama, kurang lebih mereka akan jatuh seperti salju, kemudian membuka mata dia dan dia merasa, ini panas. Dia lari, dia lihat ada satu ruangan, ya kan, ada satu ruangan dari besi, kemudian dia masuk ke situ. Dia pikir itu ruang pendingin, ya. Jadi masuk ke dalam ruangan ini. Setelah masuk di ruangan ini, kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu masuk di ruangan ini, pintu besi tadi ketutup. Dan api dari atas, dari samping kiri, samping kanan, dari bawah, semua keluar ya, nyembur apinya. Ya. Jadi disitulah yang kita bilang adalah neraka rawa-rawa. Jadi ketika api menyembur, dalam hati mungkin dia juga menyesal ya. Kenapa saya masuk ke ruangan ini? Ya, tetapi ya
Kalau sudah menyesal, ya ada terlambat berarti kan, dan tinggal di dalam neraka ini dan kemudian dia hanya berteriak ya. Dia hanya berteriak sehingga dikatakan neraka rawa-rawa adalah neraka teriakan kecil. Ya, dia teriak karena api. Mungkin untuk menggambarkan neraka rawa-rawa ini, bagi Bapak Ibu yang pernah melihat proses kremasi ya. Bante pernah pergi lihat di Dadap. Jadi di Dadap itu ketika peti ya, itulah untungnya anggota sangha ya, bisa apa istilahnya bisa lihat sampai di dalam. Kalau Bapak Ibu yang keluarga paling dadah nggak boleh masuk, tunggu di depan. Kalau Bante kemarin Bante iseng, Bante bilang bagaimana sih itu orang dikremasi, Bante mau lihat. Nah jadi peti begitu masuk ke dalam krematorium kan, peti begitu masuk kan dikunci depannya. Kemudian api itu nyembur dari belakang Bapak Ibu ya, dari ke sini. Ya dari kepala disembur, dari samping disembur, dari atas, dari bawah itu disembur api. Kemudian jadilah kita ya, jadi itu ya, abu ya. Nah, sama dengan neraka rawa-rawa. Api dari mana-mana menyembur dan kemudian Anda nggak bisa keluar lagi. Ya, kalau Anda waktu kita dikremasi, kita nggak tahu lagi api dari mana. Tetapi ini kita nyata, kita lihat apinya datang. Tentunya ini sangat seram sekali ya. Ini sangat seram sekali. Dan ketika sangat seram, tidak ada yang bisa tolong kita. Jadi kita hanya bisa teriak di situ. Dan kalau kita sudah teriak di situ, kita akan hangus. Kita mati, kemudian begitu kita pingsan atau kita mati, di alam neraka nggak ada istilah mati dalam hal ini tumimba lahir ya, nggak ada. Jadi dibilanglah yang paling gampang pingsan. Begitu kita pingsan, apinya tiba-tiba hilang. Apinya tiba-tiba hilang, kemudian ada angin sepoi-sepoi. Wah, bahagia banget. Begitu Anda buka mata lagi, api muncul kembali. Anda pingsan lagi, api hilang. Anda buka mata lagi, api muncul. Berapa lama Anda akan di sini? Sekitar 829 triliun tahun. Ya, 829 triliun tahun kita ada di sini. Alam maha rawa-rawa. Kalau tadi dibilang jeritan kecil, kalau ini maha berarti jeritan lebih besar ya. Ini kalau di sini disebabkan oleh apa? Tadi pelanggaran sila kelima. Kalau tadi adalah korban yang minum, kalau sekarang adalah yang menuangkan ya. Kalau tadi kamu yang minum, kalau sekarang yang iseng yang kasih tuang kepada kita ya. Jadi ini yang menyebabkan orang sampai melanggar sila kelima, mereka akan lahir di alam maha rawa-rawa. Mereka akan lahir di sini dan apa yang terjadi di alam ini adalah sama. Dia melihat ada satu bangunan, dia masuk ke dalam bangunan itu, kemudian begitu api menyala, kalau makhluk yang alam maha rawa-rawa dapat ruangan VIP. Dia lihat di sebelah kanan atau kiri, di depan, di belakang ada pintu lagi satu. Maka dia masuk ke dalam pintu itu. Ketika dia masuk ke dalam pintu itu, ternyata Bapak Ibu, apinya lebih besar di sana. Berikutnya adalah alam tapana atau dibilang alam lautan api ya. Ada apa di alam lautan api? Yang pasti ya Anda seperti ini ya, dibakar, direbus pakai api, tetapi nggak dijilat ya. Kalau karena dicelupkan kemudian dijilat itu Oreo. Kalau ini bukan ya, karena kita akan hangus kepandang di situ ya. Di alam ini Bapak Ibu kita akan masuk. Kita baca dulu dah teorinya sama-sama ya. Bapak Ibu ditusuk dengan tombak panjang ya, tombak panas memanjang dari kepala hingga pantat, membakar semua jeroan dan api keluar dari mulut mereka. Direbus dalam tong perunggu besar yang berisi lelehan besi mendidih, membakar semua organ makhluk tersebut. Diikat di tiang, dimasukin perunggu cair yang panas ke mulut. Setelah mengalami
siksaan ini hidup kembali seperti semula dan kembali ke nomor atas ya. Nomor paling satu, ditusuk lagi, direbus lagi, diikat lagi. Berapa miliar di sini? 53.084 triliun tahun ya. Apa yang menyebabkan membakar hutan dan yang menyebabkan banyak makhluk mati? Ini ada alam maha tapana. Kalau tadi sudah ada lautan api, ini maha tapana. Lautan api lebih besar, lebih 2 kali lipat api daripada neraka nomor 6, kemudian membakar semua daging. Kalau tadi cuma jeroan, sekarang daging juga terbakar, cuma tinggal tulang, ya kan? Beberapa makhluk dibungkus dengan kepingan besi tipis atau benang besi kemudian diremas ya. Mungkin Anda bayangkan lagi bikin bakcang. Tetapi yang bakcang itu adalah besi yang panas ya. Beberapa makhluk ditusuk dengan trisula berapi dan lidah ditarik sepanjang beberapa yojana kemudian dilindas dengan bajak ya. Ya suka ngegosip, ya suka memfitnah, ya mungkin juga yang apa? Ya suka ngegosip, terutama juga ngegosip para bante ya, cucut gitu kan. Lidahnya ditarik sepanjang beberapa yojana. Satu yojana 16 km ya, dari Cetya Panyasika kalau tarik mungkin hampir ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya, ditarik. Jadi lidahnya dikeluarin, ditarik panjangnya begitu, dan Anda ingat aspalnya itu panas 2 kali lipat daripada neraka sebelumnya. Berarti kurang lebih kalau kita kali pangkat 2, kurang lebih 16 kali daripada neraka nomor 1. Neraka nomor 1 sudah 1000 Celcius. Sekarang yang ketujuh berapa tuh? Hitung sendiri ya. Dan lidah Anda ditarik, kemudian bajak. Ada bajak dari ujung, dari Anda bayangkan lidah kita dari Cetya Panyasika tarik sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah berasa panasnya bagaimana ya. Kalau yang kayak all you can eat itu, misalnya kalau lagi Anda makan all you can eat, ada daging yang begitu tipis kan. Nah lidah kita kan tipis begitu kan. Terus taruh di panggangan. Kemudian dari ujung sana kita sudah lihat ada bajak yang jalan. Ya, mesin bajak yang jalan untuk lewatin lidah kita. Nah itu, kalau yang suka ya sila keempat. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah neraka Awici. Neraka Awici adalah neraka yang siksaan tanpa henti. Neraka dengan siksaan tanpa henti, artinya di sini tidak ada istilah istirahat di sini. Tidak ada istilah istirahat di sini ya. Tidak ada istilah istirahat di sini. Gak ada lagi. Kalau 7 neraka awal Bapak Ibu pingsan, akan ada angin sepoi-sepoi, kemudian kasih bangun, hadapi lagi tuh hukuman, ya kan? Tetapi Awici, tidak ada 1 detik pun angin sepoi-sepoi yang muncul di alam ini. Dan berapa dia punya masa hidup di alam ini tak terhingga. Kalau tadi masih ada perkaliannya, di Awici tidak ada terhingga ya, tidak ada terhingga bagaimana mereka akan keluar dari sini. Itu nggak ada terhingga ya. Kalau 7 alam neraka yang tadi walaupun disiksa masih ada hitungan tahunnya ya, masih ada istirahatnya ya kan, ada angin sepoi-sepoi, kemudian Anda disuruh bangun lagi. Di Awici tidak ada sama sekali Bapak Ibu ya, tidak ada sama sekali. Nah sekarang bagaimana keadaan di Awici? Sangat menderita ya kan? Ya seperti neraka sebelumnya ya. Seperti kita melihat besi yang meleleh, seperti itu pula tubuh dari makhluk di alam ini. Tubuh bagaikan sumbu yang terbakar dari berbagai arah, terdengar jeritan yang besar. Ada rumah logam dari yang membara ya, 20.000 meter kubik ya, 20.000
yojana ya, kubik yojana ya. Dan di sini banyak kuali panas yang direbus dengan cairan perunggu. Api mengelilingi mereka dari 4 penjuru. Oke. Dari beberapa mereka juga dimasak seperti bubur. Oke. Siapa yang akan calon masuk ke alam neraka Awici? Adalah kalau umat biasa mereka yang melakukan 5 garuka kama. Ya, 5 garuka kama yaitu orang tua seperti ayah dan ibu. Tetapi Bante ada lihat sekitar komentar dituliskan bahwa orang tua termasuk orang tua angkat dan orang tua spiritual dalam hal ini guru. Oke. Jadi yang pertama membunuh ayah ibu kandung atau ayah ibu angkat ya secara komentar ya. Dan orang tua spiritual atau dalam hal ini guru spiritual Anda. Dan menyebabkan tiket yang pertama untuk pergi ke alam neraka Awici. Jadi Bapak Ibu berbahagia kalau ya kita sudah tidak punya orang tua ya. Berarti untuk melanggar ke sini itu Anda sudah susah. Ya. Ya. Kalau enggak ya itu bahaya ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus mungkin saudara-saudari sedama yang masih punya orang tua, ketika papa mama kita marah kita dan seterusnya iya aja. Jangan sampai dendam, jangan sampai marah, jangan sampai dimutilasi. Tenang-tenang aja. Supaya orang tua kita marah dan seterusnya udah sabar ya. Jangan sampai melakukan hal yang ini ya. Ketika Anda melakukan yang ini, nggak ada ampun. Hidup di situ nggak terukur, ya, nggak ada ampun lagi, ya. Walaupun Anda mau bikin kebajikan seperti apapun, nggak bisa. Contoh Bapak Ibu ya, contoh adalah Raja Ajata I. Dia menyiksa papanya, Raja Bimbisara, ya, dengan cara bagaimana? Nggak kasih makan. Ayahnya dibawa ke penjara, nggak dikasih makan. Setelah itu nggak dikasih makan sampai mati di penjara. Akibat dari karma ini, maka dia dianggap melakukan salah satu dari perbuatan jahat ini. Walaupun dia mensponsori konsili Sangha pertama, walaupun dia bertobat kepada Buddha, istilahnya dia masih menyokong Buddha di akhir hidup Buddha, tetap nggak bisa tolong dia, ya, untuk alam ini. Nah makanya, ya mikir dulu sebelum bertindak, ya. Berikutnya yang kedua adalah melukai Buddha, ya, melukai Buddha sampai keluar darah. Sampai keluar darah berarti termasuk di sini ya kita melakukan yang namanya garuka kama. Karena kenapa? Karena untuk menjadi Buddha memiliki jasa pahala yang tidak terhingga. Sehingga kalau dikatakan dalam teks dibilang 1 helai rambut dari Buddha untuk mau bikin ini, ya, kita butuh kebajikan dari seluruh bodhisatwa yang ada di sini, seluruh arahat yang ada di sini, anagami, sakadagami, seluruh kebajikan kita untuk mau bikin 1 helai rambut dari Buddha itu nggak bisa. Karena kebajikan kita kurang. Apalagi ini sudah nggak punya kebajikan, melukai Buddha sampai keluar darah. Nah, ini adalah garuka kama ya. Mungkin zaman sekarang apa ya? Kita mungkin bilang ya Buddha secara fisik nggak ada. Tetapi beberapa teks di kitab komentar yang saya lihat adalah siapapun yang merusak arca Buddha dengan sengaja, ya. Di situ juga termasuk ini ya. Karena mempunyai benih kebencian kemudian hancurin. Nah, ini juga bisa termasuk di sini. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah membunuh orang suci ya. Orang suci di sini apakah dia seorang bodhisatwa atau seorang arahat. Maka dia juga di sini adalah melakukan hal yang tidak bajik. Dan terakhir adalah memecah belah sangga. Ya, mengadu domba sangga sampai
sangga pecah, ya. Ya kan, kadang-kadang kan sebenarnya umat itu baik. Cuma karena saking baiknya jadi apa ya? Info.com ya. Info.com dari wihara A, dari Bante A dibawa ke Bante B, dari Bante B dibawa lagi ke Bante A. Akhirnya Bante A sama Bante B berantem. Ya, itu karena ya itu, ya kan? Karena itu disambung ya, disambung tetapi disambung oleh orang yang kepo.com. Nah, makanya memecah belah sangha dikatakan Anda juga dapat masuk ke dalam kategori Garuka Kama ya, Garuka Kama, sehingga menyebabkan kita terlahir di alam awici. Nah, jadi ini adalah 5 Garuka Kama yang kita menyebabkan kita sangat-sangat menderita untuk waktu yang lama.